Taliban merebut hampir seluruh Afghanistan hanya dalam waktu seminggu, meskipun miliaran dolar dihabiskan oleh Amerika Serikat dan NATO selama hampir 2 dekade untuk membangun pasukan keamanan Afghanistan. Serangan Taliban mencemaskan warga, sementara perbatasan Pakistan dipenuhi oleh ratusan warga Afghanistan. Kekacauan pun sempat terjadi di Bandara Kabul, ibu kota Afghanistan. Ribuan warga berebut naik pesawat untuk melarikan diri dari Taliban. Ribuan warga Afghanistan menyerbu landasan pacu, berharap dapat menaiki pesawat untuk keluar negeri. Mereka berharap dapat keluar Afghanistan meski tanpa tiket atau visa untuk tujuan luar negeri. Tentara Amerika Serikat kemudian melepaskan tembakan peringatan dan semua penerbangan komersial dibatalkan. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kabul memberitahu warga negara Amerika dan Afghanistan agar tidak menuju bandara. Video-video di media sosial lainnya memperlihatkan kepanikan orang-orang yang sampai memanjat tangga pesawat. Ratusan orang berebut menaiki tangga sembari membantu yang lain naik. Sementara beberapa orang berpegangan di pagar tangga. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan tentara Amerika telah mengamankan perimeter bandara saat mengevakuasi pegawai kedutaan dan ribuan warga Afghanistan yang bekerja untuk kepentingan Washington. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kemenlu menyampaikan 7 sikap atas situasi terkini di Afghanistan. Kini kita akan membahas selengkapnya di Indonesia Bicara. Warga Afghanistan dan orang asing ramai-ramai untuk keluar dari kota Kabul menandakan berakhirnya eksperimen Barat selama 20 tahun dalam membangun kembali Afghanistan. Taliban berhasil merebut hampir seluruh Afghanistan hanya dalam waktu seminggu. Indonesia pun terus berkomunikasi dengan semua pihak di Afghanistan dan juga perwakilan PBB serta perwakilan asing di Afghanistan. Bersama saya, Amanda Dasrul, kita akan berbincang lebih lanjut terkait setelah Taliban kuasai Afghanistan. Saat ini di studio sudah kehadiran narasumber melalui sambungan Zoom call, yakni juru bicara Kementerian Luar Negeri Bapak Tengku Faizasyah, yang kita langsung akan berbincang dengan Bapak Tengku Faizasyah. Pak Faiza, apa kabarnya Pak? Kabar baik Mbak Amanda. Pak, ini terkait dengan situasi yang terjadi di Kabul, Afghanistan saat ini Pak, setelah Taliban menguasai negara tersebut. Bagaimana nih Pak sikap Indonesia terhadap situasi terkini di Afghanistan saat ini Pak? Seperti yang tadi ditayangkan ya, 7 poin posisi yang Kemlu atau Indonesia sampaikan. Apa yang kita lakukan pada saat sekarang terus melakukan pengamatan dari dekat. Dari dekat artinya perwakilan kita di Kabul terus menyampaikan informasi ke Jakarta, ke Kemlu Pusat, melaporkan perkembangan observasi mereka atas situasi dan kondisi di Kabul khususnya dan Afghanistan pada umumnya. Itu menjadi salah satu rujukan bagi pemerintah untuk dalam konteks ini adalah untuk memastikan bagaimana posisi pemerintah ke depannya dan juga bagaimana kita bisa memberikan fasilitasi bagi warga negara kita yang saat sekarang masih berada di Afghanistan. Oke, baik. Pak Faiza, lalu sejauh ini apa upaya yang dilakukan Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk mengupayakan perdamaian ataupun membantu mengatasi situasi yang tengah terjadi di Afghanistan saat ini, Pak? Kalau kita ikuti ke belakang sebenarnya, sejak tahun 2019, Indonesia, dalam hal ini Ibu Menteri Luar Negeri, telah menjadi salah satu bagian dari proses damai yang pada waktu itu diprakarsai oleh Qatar untuk membangun dialog antara pihak-pihak yang bertikai, dalam hal ini oleh pemerintah Republik Afghanistan pada waktu itu dengan pihak Taliban. Kita mencermati dengan perkembangan terakhir saat sekarang, proses dialog tersebut tentunya harus bisa dikatakan sudah tidak bisa lagi diimplementasikan. Namun dari sisi lain, pengalaman Indonesia ikut menjadi pihak dalam proses mencarikan satu solusi damai di antara pihak-pihak yang bertikai
akan menjadi modal dasar kita karena kita sudah berinteraksi dengan semua pihak di Afghanistan dan untuk melihat ke depan peran apa yang bisa kita lakukan. Di sisi lain dalam hubungan antar masyarakat, di masa lalu pemerintah juga menginisiasi dialog antar ulama misalnya dan dialog antar perempuan untuk saling berbagi pengalaman terbaik Indonesia dalam membangun bangsa, national building, melalui peran dari kelompok ulama misalnya dan juga bagaimana kita mendorong peran perempuan. Jadi hal-hal seperti ini bisa menjadi modal awal kita untuk kedepannya bagaimana bisa ikut membangun lah katakanlah berkontribusi terhadap upaya membangun stabilitas dan perdamaian di Afghanistan. Oke, baik Pak. Lalu ini kan kita lihat juga ada sejumlah negara, salah satunya Perancis gitu ya Pak, yang menarik pulang para diplomatnya yang ada di Kabul, Afghanistan. Bagaimana dengan KBRI Indonesia sendiri Pak yang ada di Kabul? Sebagaimana tadi disampaikan tadi dalam pokok-pokok posisi yang telah kita keluarkan, Indonesia akan terus mempertahankan keberadaan kedutaan besar kita di Afghanistan. Namun dalam konteks ini adalah mereka yang betul-betul diperlukan kehadirannya di masa seperti sekarang ini ya. Jadi apa yang kita sebut dengan pegawai esensial, ya ada unsur diplomat, ada unsur administrasi misalnya, dan unsur dari atas pertahanan. Dengan demikian kita bisa melanjutkan kehadiran Indonesia di Afghanistan sebagaimana di era-era sebelumnya. Kalau kita mencermati sejarah panjang konflik di Afghanistan, Indonesia termasuk satu-satunya perwakilan asing yang terus mempertahankan kehadirannya di Afghanistan. Ini penting karena dengan kehadiran tersebut kita bisa memberikan langsung laporan perkembangan dari lapangan, dari Afghanistan, apakah dari Kabul, dari tempat lainnya, dan juga membuka akses untuk kita membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Oke, baik Pak. Tadi berbicara terkait dengan komunikasi, sejauh ini bagaimana Pak komunikasi yang dibangun dengan pihak-pihak terkait yang ada di Afghanistan untuk menghadapi situasi ini Pak? Sejauh ini kan prioritas pemerintah adalah terkait perlindungan WNI ya, perlindungan warga. Untuk keperluan tersebut mau tidak mau kita harus membangun komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang memiliki akses bagi penanganan perlindungan WNI tersebut. Misalnya mau tidak mau kita membangun komunikasi dengan pihak Taliban karena pemerintah yang sebelumnya menjadi mitra dialog dalam upaya memberikan fasilitasi bagi warga negara katakanlah sudah tidak lagi menjalankan peran tersebut. Oleh karena itu komunikasi dengan pihak Taliban menjadi satu keniscayaan. Karena tidak saja Indonesia melakukan hal tersebut, negara-negara yang juga memiliki kepentingan saat sekarang seperti Amerika Serikat, negara-negara Barat lainnya juga membangun komunikasi dengan pihak Taliban yang secara de facto sekarang mengelola segala urusan di Afghanistan. Jadi komunikasi itu kita lakukan dan intinya adalah bagaimana pada waktunya sekiranya rencana evakuasi jadi dilakukan, kita sudah memiliki semacam pemahaman dengan pihak-pihak terkait di sana untuk memfasilitasi rencana evakuasi pada waktunya nanti. Komunikasi juga kita terus lakukan dengan kedutaan besar asing yang masih berkedudukan di Kabul dan juga misi PBB yang ada di sana. Dengan demikian kita di Jakarta bisa mendapatkan satu gambaran yang utuh atas perkembangan di Afghanistan pada saat sekarang. Oke, Pak Faiza, kalau menurut data yang dimiliki Kemlu RI ini Pak, sejauh ini ada berapa banyak Pak WNI yang berada di Kabul? Di sisi pencatatan yang kita lakukan ada 15 WNI saat sekarang. Ini di luar mereka yang bertugas di KBRI ya, kedutaan besar kita. Dari 15 orang ini ada yang kerja di misi PBB, ada yang menjadi relawan, ada yang menjadi katakanlah bekerja juga di sektor swasta, atau ada juga yang sudah menikah dengan warga negara setempat. Jadi cukup bervariasi. Namun kita tidak menutup kemungkinan bisa saja ada warga negara kita yang tidak melaporkan keberadaan mereka di Afghanistan. Karena tidak ada kewajiban bagi warga negara kita memang untuk melaporkan sebagaimana di masa lalu. Jadi harapan kita tentunya 15 adalah sesuai data yang kita miliki. Namun kalaupun ada WNI kita yang sebelumnya tidak melaporkan ke pihak KBRI, mudah-mudahan mereka juga ada inisiatif untuk menginformasikan keberadaan mereka di Afghanistan. Oke Pak, lalu bagaimana dengan warga negara Indonesia yang berada di Kabul yang mungkin ingin
mengupayakan untuk kembali ke tanah air gitu Pak? Apakah sejauh ini sudah ada pemulangan ataupun tindakan evakuasi di sana Pak? Sejauh ini belum ada pemulangan ya. Memang pada saat awal konflik kita melihat adanya peningkatan ketegangan di sana. Pemerintah merekomendasikan warga negara kita untuk kembali ke tanah air. Mudah-mudahan di fase yang lalu sudah ada yang kembali apabila mereka merasa terancam keberadaannya di Afghanistan. Namun dari sisi lain, pemerintah saat sekarang tentunya sedang mempersiapkan atau satu skenario pemulangan WNI kita apabila kondisi memang mengharuskan pemerintah untuk membantu pemulangan mereka. Jadi ini baru merupakan satu proses yang kita siapkan dari aspek perencanaan, aspek simulasinya, dan bagi keberhasilan satu evakuasi tentunya kita harus bisa bicara dengan semua pihak terkait di Afghanistan. Baik, terima kasih Pak Teguh Faizasya atas waktunya bersama Indonesia Bicara. Pemirsa, tadi barusan saja kami telah melakukan wawancara dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Teguh Faizasya, terkait perkembangan situasi yang berada di Kabul, Afghanistan, dan terkait bagaimana Indonesia kini tengah mengupayakan segala usaha untuk bisa membantu perdamaian di Afghanistan sendiri. Pemirsa, Indonesia Bicara akan segera kembali usai jeda dengan sejumlah narasumber lainnya, masih dengan tema yang sama. Tetaplah bersama kami.